Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Insyaallah sebelum kita lanjutkan bacaan kita dengan kitab Sunan At-Tirmidzi, kita kembali membaca amalan Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu, amalan yang Nabi kita ajarkan secara khusus kepada beliau untuk memperisai diri daripada segala gangguan, untuk penjagaan diri daripada segala ancaman. Kita baca bersama. Dia akan makan waktu kira-kira dalam 6 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah. Bismillah khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Bismillahi iftatah wa bi khatamtu wa bi amantu. Bismillahi amsaitu wa 'ala Allahi tawakkal. Bismillahi ala qalbi wa nafsi. Bismillahi ala aqli wa dili. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala ma a'tani rabbi. Bismillahi syafi. Bismillahi al-mu'afi. Bismillahi al-wafi. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'un alim. Huwa Allah, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar wa a'azzu wa jallu akbar mimma akhafu wa ahdar. Allahu akbar wa a'azzu wa jallu mimma akhafu wa ahdar. Allahu akbar wa a'azzu wa jallu mimma akhafu wa ahdar. As'aluka Allahumma bi khairika min khairika alladhi la yu'ti ghayruk. Azza jaruk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghayruk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli sultan wa min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli jabbarin anid wa min syarri kulli qada'i su wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun min nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim wa anta ala kulli syai'in hafiz. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa yatawalla as-salihin. Allahumma inni astajiruka wa ahtajibu bika min kulli syai'in khalaqta wa ahtarisu bika min jami'i khalqik wa kulli ma darata wa barata wa ahtarisu bika minhum wa fawwidu amri ilayhi. أقدم بين يدي في يومي هذا وليلتي آدي وساعتي آدي وشهري هذا وطوال عمري. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أمامي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من فوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن يميني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن شمالي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Di baris yang ke-7, Allahumma inni astajiruka wa ahtajibu bika min kulli syai'in khalaqtahu wa ahtarisu bika min jami'i khalqik. Asalnya khalqih, nanti kita pastikan, tapi itu ada hamzah ahtarisu bagi nanti hamzah, jadi nanti kalau baca wah kasih hamzah di atas alif. Dara'ta wa bara'ta, bara itu alifnya pun juga atas, hamzahnya atas alif, sama seperti dara'ta wa bara'ta. Wa kullima dara'ta wa bara'ta, koma situ poin, kemudian wa ahtarisu ada lagi alifnya atas hamzah, atas apa, hamzahnya atas alif. Wa ahtarisu bika minhum wa fawidu amri ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Yaqul al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa ada alaina min barakati ila yaumiddin, amma ba'du. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Fadailil Quran. Tajuk perbincangan yang kita bicarakan sebagai lanjutan daripada topik Kitabu Al-Amthal, kitab yang membicarakan tentang perumpamaan, dilanjutkan dengan Fadailul Quran. Fadail qiraatil Quran, fadilat membaca Al-Quran, fadilat beramal dengan Al-Quran, fadilat mengusahakan dan mengupayakan untuk memasyarakatkan, untuk membudayakan Al-Quran, dan juga fadilat untuk kita memperjuangkan, untuk kita memasyarakatkan hukum hakam Al-Quran agar tersemat dalam ingatan umat dalam kehidupan mereka sehari-hari. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, babu maja'a fi fatihatil kitab, bab yang menyatakan tentang keutamaan dan kelebihan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Qala haddatsana Qutaibah qala akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad ibn al-Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala Ubay ibn Ka'ab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ubay wa huwa yusalli فالتفت أبي فلم يجبه وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ما منعك يا أبي
أن تجيبني إذ دعوتك فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة قال أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Qala, hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan pada suatu ketika Nabi kita keluar terus dijumpa dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang pernah berkata kepada baginda Nabi SAW, kam aj'alunaka min salati, kira-kira dalam berapa kali sepatutnya untuk aku bersalawat kepada baginda. Jadi kata beliau, itu terpulang kepada anda. Sepertiga, kalau lebih banyak lebih bagus. Setengah waktu, lebih banyak lebih bagus. 2/3, lebih banyak lebih bagus. Idzan aj'alunaka salati kullaha, kalau macam itu aku akan habiskan waktu untukku bersalawat kepada baginda. Jawabannya cukup aneh. Kalau waktu habis untuk salawat, berarti mana waktu untuk kita bekerja, mana waktu untuk kita menyerah kehidupan, mana waktu untuk kita mengurus urusan harian kita, urusan rumah tangga kita, urusan anak dan keluarga. Jawabannya daripada baginda kepada Sayyidina Ubay akan menghabiskan waktu pula dengan salat dan salam kepada baginda. Idzan yukfa hammuk wa yukfaru dzambuk. Idzan yukfa atau tukfa hammuk wa yukfaru dzambuk. Kalau macam tu akan terampunkan segala dosa kesalahanmu dan juga akan tercukupkan segala keperluanmu. Ini boleh dipahami dengan bahasa akal. Hadis-hadis yang seperti ini bahkan boleh kita pastikan ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh ada dalam sejumlah sekian daripada ayat Al-Quranul Karim dan juga dengan hadis-hadis Nabawi. Itu harus kita pahami dengan bahasa iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus kita pahami dengan bahasa yakin. Dengan bahasa ilmu dan takwa. Itu baru kita dapat memahaminya. Ini orang nanya seeloknya salat itu dalam berapa kali? Negosiasi tawar menawar daripada sesuku kepada sepertiga, setengah, 2/3 sampai sepenuh waktu. Kalau sepenuh waktu salawat, bila lagi waktu untuk anak keluarga? Macam mana bisnisku, macam mana kebunku, macam mana pertanianku, macam mana industriku, kan itu yang ditanyakan. Tapi ternyata jawabannya daripada Sayyidina Rasulullah SAW, semua yang dipertanyakan tadi itu macam mana, aku akan cukupkan segalanya, semuanya itu. Idzan yukfa hammuk, akan tercukupkan segala yang kau pikirkan. Macam mana urusan keluarga tidak kita pikirkan, macam mana urusan politik tidak kita pikirkan, macam mana urusan pencaharian, keperluan hidup tidak kita pikirkan. Jadi entah macam mana Allah yang Maha Kuasa untuk menyusupkan, untuk menyematkan segala keperluan yang kita perlukan. Yang pada waktu dengan kita sibuk mengubudiahkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh, akan ada taisir dengan cara mana, lagu mana Allah untuk mempermudahkan segala keperluan hidup. Itu Allah yang Maha menata dan juga Allah yang Maha mengetahui. Bukan hanya sekedar mendapatkan keampunan dosa, wa yughfaru dzambuk, tapi tercukupkan segala keperluanmu. Qala bismillahirrahmanirrahim, itu dengan Sayyidina Ubay. Yaqulu kharaja ala Ubay bin Ka'ab. Nabi kita keluar menjumpai Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ubay. Begitu Nabi kita terjumpa dengan Sayyidina Ubay, rupa-rupanya si Ubay ini lagi sedang salat, wa yusalli. Nabi kita seru, Ubay, Bay. Ya Ubay, hai Ubay. Ubay tak menyahut. Tapi yang walaupun tidak menyahut dengan beliau, tetap saja dengan beliau melakukan yang boleh dilakukan. Apa dia? Menoleh. Baik, menoleh, tapi tetap terus. Salat tetap dilanjutkan. Bukan, baik, tak ada ha. Labbaik, tak ada. Baik, tapi tetap salat. Pada Ubay walam yujibhu. Sayyidina Ubay hanya setakat menoleh tapi tidak menyahut. Wasana Ubayun takhaffaf. Yang pertama Ubay menoleh.
Yang kedua, mempercepat, meringankan sholat yang dilaksanakan. Maknanya, dengan bila telah melaksanakan yang boleh dilaksanakan. Itu yang kita sebut, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Al-maisur la yaskutu bil masur. Tak boleh salat di dalam masjid, salat di luar. Tapi jangan tidak salat langsung. Astagfirullahaladzim. Gimana sih kalian? Tepi-tepi pokok kah? Tepi-tepi sawit kah? Tepi-tepi getah kah? Yang jelasnya kita cari usaha untuk kita dapat melaksanakan. Masih ada cara lagi agar dengan kewajiban kita tidak terabaikan. Jadi dengan Sayyidina Ubay paham ini dalam salat tidak boleh ada hubungan komunikasi dengan makhluk. Tak boleh menyahut panggilan daripada seseorang. Dia di antara daripada yang membatalkan. Itulah yang dipahami oleh Sayyidina Ubay. Sehingga pada waktu Nabi kita panggil, beliau tidak menyahut. Tapi tetap beliau iltifat, beliau menoleh. Dan pada masa yang sama, beliau segerakan, beliau cepatkan bacaan dan juga pergerakan. Wa shalla Ubayyun fa khaffafa summa saraf. Kemudian baru beliau salam. Setelah insarafa, karena tadi dengan beliau sudah dipanggil sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan Sayyidina Ubay pun secepatnya mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Setelah salam langsung saja mendatangi baginda dan seraya mengucapkan salam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalamu. Ini juga hebatnya. Ini yang Nabi kita tunjukkan. Nabi kita kan macam seperti marah nih. Nabi kita suruh enggak menyahut. Itu sebagai satu kesalahan. Tapi pada waktu Sayyidina Ubay datang, Assalamualaikum, Nabi kita tetap, Waalaikumsalam. Oke lah. Kalau kita lambat datang, apa? Ada lain dia ceritanya. Salam boleh, tadi lambat nih, masuk. Nabi kita ada. Sayyidina Ubay yang walaupun tak menyahut, masa datang ucapkan salam, Nabi kita sahut salam beliau, Waalaikumsalam. Tapi selepas salam Nabi kita tegur, bukan senyap. Qala Waalaikumsalam. Ma manaka ya Ubay an tujibani izda'utuk. Apa yang mencegah Anda untuk memperkenankan seruanku ketika aku panggil? Nampaknya seperti Nabi kita tidak tahu. Sebab Nabi kita kan melihat Sayyidina Ubay sedang dalam melaksanakan salat. Jadi kalau tidak diperkenankan pun Nabi kita sudah tahu alasannya. Tapi Nabi kita nak kepastian, sebab ada satu benda yang Nabi kita nak kongsikan lagi. Apa yang menyebabkan Anda tidak memperkenankan seruanku? Supaya Sayyidina Ubay yang menyebut, karena aku lagi sedang salat. Faqala ya Rasulullah, ini kuntu fi shalah. Nah, maka pada saat Sayyidina Ubay sebutkan, aku berada dalam salat, merupakan ibadah yang paling afdal, merupakan ibadah yang paling istimewa. Seafdal ibadah itu adalah as-salah. Maka Nabi kita nak menjelaskan, ijabah memperkenankan seruanku itu lebih lagi daripada salat yang kau laksanakan. Sepatutnya dengan Anda pada saat ketika aku panggil, antara salatmu dengan ijabah memperkenankan seruan bagi Nabi, memperkenankan seruan bagi Nabi lebih agung lagi, lebih dituntut lagi daripada meneruskan sembahyang. Faqala ya Rasulullah inni kuntu fi salati. Qala afalam tajid bima auhallahu ilayya. Apakah kamu tidak temukan di antara daripada ayat yang Allah wahyukan kepadaku, an istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Istajibu, perkenankanlah seruan Allah dan Rasulnya apabila mengajak kalian kepada perkara yang akan menghidupkanmu. Kita wakfah, kita berhenti sejenak di sini. Pada saat ketika Allah nyatakan lima yuhyikum. Istajibu, perintah. Istajibu, perintah. Nanti kita sibuk banget tuh. Nanti tak paham. Tertinggal banyak, nanti tak payah terlalu komen panjang payah. Bagi tajuk Sunan Tirmidzi bab ini sudah selesai. Nanti lama dah. Istajibu, belum ada waktu, belum tentu ada waktu untuk mengulang. Istajibu dengan lima yuhyikum.
Makna daripada istijabah memperkenankan. Berarti memperkenankan seruan Allah dan Rasulnya itu akan menghidupkanmu. Kita sekarang tidak memperkenankan seruan Allah dan Rasulnya. Kita robah bermacam-macam ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan. Sehingga kita tidak mendapatkan balasan yuhyikum. Boleh paham? Atau masih mau lebih jelas lagi? Istajibu, perkenankan seruan Allah dan Rasulnya. Istajibu memperkenankan panggilan, memperkenankan seruan, memperkenankan perintah, memperkenankan nasihat, memperkenankan arahan, memperkenankan amaran juga pada masa yang sama. Kan di antara daripada yang Allah perintahkan kepada kita dengan perantaraan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latusawwunna sufufakum, hendaklah kalian meratakan saf-saf kalian, atau Allah akan pecah belahkan antara hati-hati kamu. Itu arahan dengan ancaman pada masa yang sama. Apalagi di antaranya perintah salat, aqimus shalah, atuz zakat, sudah pasti. Jadi lima yuhyikum yang pada saat ketika dengan kita istijabah, memperkenankan, memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, yang mengajak kita kepada ma yuhyikum, lima, kepada sesuatu yang akan menghidupkanmu, menghidupkan ideologimu, menghidupkan akidahmu, menghidupkan pemikiranmu, menghidupkan kesadaranmu, menghidupkan jasmanimu, menghidupkan kesehatanmu. Ada 1001 yang akan hidup di situ pada waktu dengan kita istijabah kepada perintah Allah dan Rasulnya. Padahal kalau kita lihat daripada asbab nuzul atau daripada kejadian yang berlaku pada saat ketika itu, Sayyidina Ubay bin Ka'ab lagi sedang sholat, sibuk. Jadi tidak menyahut, hanya tidak menyahut, ya, bukan tak buat, bukan tidak melaksanakan, bukan tinggalkan sholat, bukan tinggalkan zakat, bukan tinggalkan perintah, bukan terbabit melakukan satu larangan, tidak. Hanya yang Sayyidina Ubay tak lakukan, tak mengucapkan, iya ya Rasulullah, setakat itu aja. Ternyata Nabi kita nak jelaskan, iya ya Rasulullah, itu salatmu pun masih di bawah martabatnya. Kalau dibandingkan dengan memperkenankan dengan seruanku, memperkenankan seruanku itu lebih di atas daripada segala-galanya. Hatta kalau pada waktu kamu dalam salat pun, ulama mengatakan seandainya Sayyidina Ubay menyahut, salat kita tidak batal. Ulama mengatakan tidak batal kalau kita menyahut panggilan baginda pada waktu kita lagi sedang salat. Kita lagi sedang baca Fatihah, tasyahud dan lain sebagainya. Nur, kata Rasulullah, ya Rasulullah, tak batal salat saya. Yang mempunyai martabat semacam itu ke bawah sikit adalah mak dan ayah. Hanya perbedaan hukum, memperkenankan seruan mak pada waktu kita salat itu wajib, tapi tetap membatalkan salat. Salat batal karena kita ucapkan ya bu, labbaik ya ummi, ya bu, itu wajib memperkenankan seruan daripada mak dan ayah, tapi batal, salat kita tetap batal. Kepada baginda saja kalau kita katakan ya Rasulullah, salat kita tidak batal. Jadi yang Nabi katakan tadi, kalau kita hubungkan antara istajibu lillahi walir rasul, lima idza da'akum lima yuhyikum, istajibu, perkenankanlah seruan Allah dan Rasulnya apabila menyeru kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkanmu. Pasti dan pasti al-awamir, patuh dengan segala perintah dan juga menjauhkan diri daripada segala larangan, itu adalah mana al-istijabah, memperkenankan seruan Allah dan Rasulnya, atau mematuhi arahan daripada Tuan Khatib kita tadi itu, ittaqullah, memenuhi mentaati, mematuhi arahan Allah dan Rasulnya yang mengajak kita kepada perkara yang akan menghidupkanmu. Pahami, letakkan garis merah sebesar-besarnya, lima yu'yikum, kepada perkara yang akan menghidupkanmu. Kalau Allah kata yang akan menghidupkanmu, istijabah kepada akan menghidupkan kamu. Maknanya istijabah memperkenankan atas segala seruan, menjunjung tinggi atas segala perintah yang diperintahkan, menjunjung tinggi atas segala if'al yang ada di dalam hadis dan Al-Quran. Itu berarti akan membawa kita kepada kehidupan.
lima yuhyikum, kepada akan menghidupkan apa saja, menghidupkan kesehatan. Sekarang kesehatan kita tidak hidup. Kesehatan kita sekarang terancam dengan COVID-19. Ekonomi kita, perekonomian kita terancam dengan bermacam-macam ancaman yang mengancam. Gimana cara kita mengatasinya? Tadi habis sebut dengan tetamu. Gimana dengan kita boleh berhadapan dengan satu tantangan yang kalau pada waktu tidak ada keseimbangan antara serangan dengan pertahanan atau juga dengan perlawanan. Serangan dengan perlawanan. Kalau tapi lupa namanya atau sebab tak nonton dah. Brok tu diantaranya. Brok diantaranya. Yang macam brok tu ramai sekarang. Badan besar tu. Tapi ada lagi yang lebih besar daripada brok. Badan brok tu ada lagi yang lebih besar lagi. Kan? Jadi gimana cara mereka kadang-kadang pertarungan siapa yang boleh mengeluarkan semua itu berarti itu yang menang, itu yang akan bawa ikat pinggang, bukan? Jadi brok ini juga termasuk kecil, tapi dia kuat juga lah oleh hal. Jadi cara mereka macam mana? Jadi berantem yang kecil-kecil dulu, kecil sama kecil. Kalau dengan hak besar itu semuanya sepakat, satu tarik tangan, satu tarik kaki supaya yang hak besar itu dapat ditumbangkan. Bab yang besar itu tarik, pantulkan ke tali, dia stop, dia tarik, blow, terkeluar yang menarik tadi itu. Terkeluar satu persatu. Sementara dengan yang kecil-kecil kalau nak keluarkan dia ada yang terhalang dengan kaki atau dengan apa, lama baru boleh dikeluarkan. Itu yang kita tengok dalam pertarungan Gusti. Walhasil tuh sekian melawan sekian. 3, 4, 5 dengan satu yang besaran, yang gedean. Coba kalau satu melawan satu, tak boleh menang yang kecil. Ya bolehlah tampak-tampak, tapi kadang dia tahan. Tak terkesan. Tapi dia sekali tumbuk keluar sampai terkeluar daripada gelanggang. Jadi itu ibarat perumpamaan keadaan kita sekarang ini, kita berhadapan dengan serangan yang serangan ini tidak akan mungkin kita kalahkan atau tidak akan mungkin dengan kita untuk kita membenterasnya kecuali kalau pada waktu kita guna kekuatan yang seimbang dengan besarnya serangan itu. Apa yang menyerang kita? Musibah. Kalau yang menghadapi musibah yang Allah timpakan kepada umat manusia itu tidak sebesar musibah yang Allah timpakan, pertahanan kita akan lumpuh. Kita kalau mampu bertahan pun, mampu untuk menstabil keadaan sudah cukup. Apalagi kalau pada itu sampai kepada menang. Tapi bagaimana dengan kita boleh bertahan? Bagaimana dengan kita boleh menang? Yang secara terbukti dengan kita kalah. Dalam pertarungan tadi itu, misal saja, musuh, komplotan, kelompok, perompak, perampok, yang sedang ada di sempadan kita ada tidak kurang daripada dalam satu batalion 4.000 orang prajurit dengan senjata lengkapnya. Tapi yang kita harapkan daripada Keluang hanya paling mampu mengantar pasukan tentera seramai 100 orang saja. Susah 100 orang untuk mengalahkan yang 4.000 itu. Sebab mereka punya persenjataan bersaing canggih, mungkin lebih canggih daripada kita punya persenjataan. Bedalah kalau satu Rembo misalnya itu cerita lain dalam film. Rembo satu orang ternyata orang Vietnam semuanya habis itu. Film yang macam tu. Kalau betul pun satu aja dengan Jackie Chan satu orang kadang-kadang kan. Amitabh juga satu orang juga, Shah Rukh Khan satu orang juga. Yang satu orang ini boleh melawan sekampung manusia sekali tumbuk tampar mati plak ikut tembak plak sambil lari sambil terbang nembak juga nyikut juga semuanya kena. Tapi tembakan daripada serangan musuh tak ada yang kena. Itu begitulah. Yang penting asyik nonton ala kulli hal. Kembali kepada cerita tadi itu. Kira-kira dapat gak kita ngusir musuh yang di sempadan tadi itu kalau hanya dengan pasukan yang jumlahnya 1 banding 1000. 1000
yang ada dengan kita setakat 10, tak boleh. Tak boleh. Kekuatan seperti apa? Jumlah bilangan yang ramai itulah yang mampu untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan yang mencabarnya. Paling tidak pun kita sama kuat. Sama kuat. Itu yang tonton anak-anak namanya Bita'atullah, yang macam-macam senjata, roket, pistol, nanti gabung jadi satu, jadi manusia jalan blok apa, Grand Danger atau apalah nama-namanya seperti itu kan. Nah, itu kan dua tuh bertarung tuh sama jalan. Ya memang tonton anak-anak, tapi anak-anak yang masa lalu juga nonton juga. Anak-anak yang sudah berjanggut pun juga nonton. Hasil adu kekuatan. Nah, tak boleh. Mesti dengan kekuatan, dengan power yang sama. Nah sekarang perumpamaan yang semacam itu musibah ini asbab musababnya mungkin manusiawi, tapi kekuatan manusia, kehendak manusia tidak luput daripada ketetapan takdir dan leluasa kudrat daripada Allah. Merebakkannya, kenapa ke situ tidak ke sini, kenapa ke sana tidak kemari, kenapa pada daerah tertentu tidak dengan daerah di sini, itu berarti ada penataan, ada satu leluasa yang tidak dapat diprediksi, yang tidak dapat diatur oleh kekuatan manusia. Jadi kalau baca statistik hari ini tambah parah lagi, 58% Melayu yang terkena, 24% warga asing yang terkena, India 2, Cina 7. Kok boleh sangat? 58 tambah 24 warga asing berarti 82. Kemudian ada atlet apa tadi yang umum itu 7. Berarti sudah 89. Tinggal lagi 3 dengan India, kalau tidak salah 8 atau 9 dengan Cina. Itu statistik lah. Jelas itu tidaklah terlalu tepat, tapi mendekati secara pasti. Nah sekarang malapetaka ini tidak lagi sifatnya lokal, kampungan, daerah, negeri, atau juga dengan negara. Enggak, ini sudah sifatnya bukan lagi internasional, antara bangsa, atau dengan bahasa-bahasa seumpamanya, ini sudah sifatnya talaqatu kudrah, talaqatu leluasa kudrat Allah. Maka tidak akan mungkin serangan yang gagah perkasa yang dia adalah daripada kekuasaan Allah Jalla Jalaluh itu tidak akan dapat dikalahkan kecuali kalau juga dengan kekuasaan Allah. Tak boleh dengan kekuatan makhluk. Kekuatan makhluk kita sudah lama sudah. Kita dengan kekuatan makhluk, dengan ideologinya, dengan teknologinya, dengan kesehatannya, dengan kemudian sudah ada lebih daripada setahun 5 bulan. Ternyata kita masih belum mampu juga untuk, jangankan untuk mengatasi, mengurangkan saja kita masih tidak sanggup. Jadi kita berhadapan dengan ketentuan takdir daripada Allah Jalla Jalaluh, atau katakan saja musibah, bala, malapetaka yang Allah timpakan, yang itu tidak mungkin teratasi kecuali kalau kita guna pasukan, guna kekuatan yang mampu untuk mengalahkannya, bukan sekat mengimbangi, melenyapkannya, dan itu hanya dengan kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Kekuasaan yang mempunyai firman innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tadi habis sebut-sebut tuh, dengan kuasanya Allah tenggelam Fir'aun dengan bala tenteranya. Itu dengan kuasanya Allah, Allah angkat kampung kaum Lut dengan satu sayap malaikat Jibril, terus Allah hampas musnah, hancur mereka semuanya. Begitu juga dengan Raja Namrus. Begitulah dengan peristiwa-peristiwa setelahnya dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai yang tadi standarnya yang menang itu kalau yang lebih banyak, yang lebih perkasa, yang lebih kuat. Tapi pada saat ketika kuasa Allah yang menghadapinya, sedikit pun kadang-kadang boleh mengalahkan jumlah bilangan yang ramai. Kam min fi'atin qalilatin ghalabal fi'atan katsiratan, ujungnya biidznillah. Dalam berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang ramai, itu dengan izin Allah Jalla Jalaluh.
Jadi kalau tanpa kita mendapatkan pertolongan dan bantuan daripada Allah untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi, masalah kita tidak akan teratasi. Maka kita seperti slogan-slogan yang kita slogankan, dan juga seperti muhadarah, kuliah, juga dengan nasihat yang kita nasihatkan, kita sudah patuh dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan, dan kita terima kasih atas usaha dan upaya daripada semua pihak yang bertukus-tumus untuk melenyapkan, untuk membentras COVID-19 ini. Jadi kalau seandainya bilangan bersumpah terlalu berlebihan, kalau jumlah bilangan yang mematuhi SOP manusiawi, kita sudah semuanya pakai mask, semuanya basuh tangan, semuanya jaga jarak, semuanya mengelak daripada tempat-tempat yang di mana di sana terdapat kerumunan orang ramai. Kita sebut dengan SOP manusiawi lah, itu dengan bahasa lebih mudah kita pahami. Kalau selama itu yang mematuhi SOP Rabbani, masalah akan teratasi. Tapi Wanaji kita tidak seimbang. Yang mematuhi SOP manusiawi semuanya, samsing, yang zalim, yang nakal, laki, perempuan, sampai budak-budak kecil pun juga pakai mask. Semuanya kita patuh, dan alhamdulillah. Kita tidak melintas negeri, kita patuhi. Kita kena buat surat polis, kita patuhi. Kita basuh tangan, kita patuhi. Kita jaga jarak, kita patuhi. Semuanya kita sudah laksanakan. Nah, tinggal satu saja lagi, kita minta juga selama yang mematuhi SOP manusiawi tadi itu, selama itu juga yang mematuhi aturan Allah. Itu kalau pada waktu kita sudah patuh, kalau tak 100% pun 50% saja daripada orang-orang yang beriman mematuhi arahan Allah, perintah Allah, istajibu lillahi walir rasul lima yuhyikum. Sebab istijabah kepada apa saja, kepada perkara akan menghidupkanmu, pasti dan pasti kita akan dihidupkan. Artinya dimenangkan, disejahterakan, akan diberikan keperkasaan, kemenangan, ketentraman dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan boleh dipahami dengan bahasa seperti itu. Tapi api besar kamu guna timba apa? Ini merebak nih dari kampung sana tuh dalam hitungan menit. Apa yang menggelagak, api merebak. Kamu guna timba nih, air cuma 1 gelas saja. Tak mati api itu. Bilakan mati, panggil bomba. Nah coba, satu rumah kebakar, ternyata kereta bomba. Itu kan kereta bomba kan sebut? Motor, kereta. Hah? Yang punya bomba tak apa sebut tuh? Lori bomba, datang berapa? 10. Sampai tak ada jalan, penuh semuanya bomba. Air pancut sana. Mau tak mau padamlah. Yang kebakar satu buah rumah, tapi yang memadamkannya puluhan ramai. Sekarang yang terbakar kampung, yang memadamkan kena cawan. Tak boleh. Itu rahasia kita disuruh istajibu lillahi walir rasul. Kembali kamu kepada Allah, perkenankan seruan Allah. Allah saja yang maha kuasa untuk mengatasi segala masalah. Dan ini bukan teori, ini tunjuk ajar yang Allah tunjukkan kepada para nabi-nabi dan rasul, dan memang Allah buktikan kepada mereka pada saat ketika itu. Kekuatan manusiawi tidak akan mungkin mampu mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Corona diantara daripada makhluk kita lah kecil sangat. Corona tidak akan mungkin berhadapan dengan kekuatan Allah. Tapi kalau kita tidak mendapatkan perlindungan daripada Allah Jalla Jalaluh, memang kita akan tumbang, akan kalah dengan serangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita dengan istingkar, protes, mengatakan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, apa kamu tidak tahu di antara daripada wahyu yang diturunkan kepada saya, firman Allah yang berbunyi istajibu lillah, perkenankan kerana Allah dan Rasulnya apabila kamu diajak kepada yang akan menghidupkanmu. Jadi ya bala, ada ya Rasulullah, ada ayat yang semacam itu bunyinya, wala a'ud, aku tidak akan kembali insyaallah. Tapi setelah Nabi kita marahin, Nabi kita kata ala u'allimuka. Kan Nabi kita protes nih, Nabi kita marahinlah ala kulli hal, maksudnya menyalahkan perbuatan beliau tadi itu.
tapi dengan yang memiliki hati Raufun Rahim. Yaqul atuhibbu, inginkah kamu aku ajarkan surah yang tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil dan juga Zabur, dan juga tidak pernah ada di dalam Al-Quran itu sendiri, wala fil Quran mithla yang seumpamanya. Qala na'am, ya tentu. Inginkah aku perkenalkan kepadamu surah yang tidak pernah diturunkan dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur, dan juga tidak pernah diturunkan seumpamanya di dalam Al-Quran? Ya tentu mau. Qala na'am ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqra'u bis salati? Macam mana kau baca dalam salat? Jadi cerita tak cerita, cerita tak cerita, cerita tak cerita, tapi gambarannya lebih kurang seperti ini. Kan kapasiti masjid haji 50 je. Sebelumnya mungkin 20. Sekarang sudah jadi kepada sepertiga. Jadi mudah-mudahan ada toleransi, tasamuh, takaful, ta'atub, kebersamaan yang seperti ini, karena mengingat supaya jangan sampai bedannya akan merebak banyak. Kalau seandainya dipenuhkan, itu mungkin pertimbangannya. Maka gimana kalau pada saat ketika kemampuan masjid yang hanya boleh menampung dalam 50 orang, tapi masih ada dalam 20 orang yang tak kebagian tempat. Itu jangan balik. Jangan balik. Masjid depan, kita parking depan belakang masjid. Khutbah pakai mikrofon, nyaring kedengaran. Salat pun juga pakai mikrofon, nyaring kedengaran. Nah, masuk ke masjid, masjid sudah penuh. Mungkin juga nama tidak keluar, atau kita tak ada panggilan. Oke lah. Parking boleh kan? Boleh parking depan masjid? Boleh. Boleh parking belakang masjid? Boleh. Jalan luas, ya. Tempat parking juga luas. Apalagi seperti masjid, yang tadi masjid namanya? Patrina. Jadi masjid atas gunung, atas kaki gunung atau atas gunung-gunungan lah. Apalah sebutannya atas. Sementara jalan kita naik itu mengarah ke arah kiblat. Jadi kita beratlah kereta di situ. Yang H20 tadi itu yang tak boleh masuk, tak boleh masuk lah. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita. Kita tidak ingin merubah ketentuan. Sudah begitu undang-undang kita patuhi. Tapi pada masa yang sama ada lagi undang-undang yang lebih atas. Itu juga kita kena patuh. Abi buat perumpamaan sambil ngobrol dengan Ustaz Kamal. Kalau pada waktu anak nak mati lemas. Kalau seandainya dengan cara menyalam atau dengan cara terjun tidak terselamatkan, kita akan cari cara lain. Mungkin kita lemparkan tali biar dipegang agar dapat diselamatkan. 1001 cara akan kita tempuh untuk menyelamatkan anak yang sedang dalam timbul tenggelam atau yang sedang dalam ancaman api. Kita cari macam mana caranya. Ya seperti dengan film-film itu kan dia langkah api kan. Wah, dia langkah lompat, wah, terjang. Tapi selepas dia menerjang ke situ, baru yang situ terjatuh. Api yang sebelah situ. Dikata tak jatuh ke dia lah. Pas dia terjang. Juga kadang-kadang menyeberang jembatan yang sudah mau rubuh. Jadi dia pun buat kumpul tenaga, lari, wah, dia melompat. Sempat pegang besi situ, baru jembatan itu runtuh. Selamatlah dia. Itu kan usaha untuk menyelamatkan. Nah, kita tak nakan yang semacam itu. Separuhnya saja ada usaha dalam rangka untuk menyelamatkan salat Jumat kita. Dalam rangka untuk menyelamatkan ibadah kita. Jadi bagaimana cara seperti yang tadi itu? Belakang khutbah kita dengar, buka cermin kereta, dengan khutbah disampaikan. Qamat, salat di masjid, salat, kita salat di belakang. Ambil sejadah, kita sudah menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Tuh kalau ada 10, 20, 30, kapasiti masjid 300, yang datang 300, yang boleh masuk hanya 100 saja. 200 bersambung sampai ke jalan raya. Kalau Allah tengok haji suasana seperti itu, kita memang betul-betul mendambakan pertolongan daripada Allah dan minta rahmat dan maghfirahnya. Kita kalau tengok anak macam itu pun kita mesti kesian. Jadi apa bahasa kita renyah.
apa hati yang bukan luluh renyuh, akan renyuh hati kita tengok anak, masya Allah tabarakallah, anak kita minta ampun, minta maaf papa, memang saya tak sengaja papa, nangis sehingga sampai dengan dia yang kita tak suruh pun dia buat. Dia tengok ternyata papa katakan saja lagi sedang buat landscape di luar situ, dia susun tanah, dia susun sampai rapi kemas, yang sampai hujan pun tetap dia buat kerja. Cuma hati orang tua tidak renyuh, cuma hati kita tidak kesian. Begitulah kalau pada tu Allah tengok kita patuh dan taat atas perintah yang diperintahkan tadi itu. Ini kenapa sampai hamba-hambaku salat macam tu, kenapa sampai mereka jaga jarak, kenapa sampai mereka tidak lagi bersalaman, kenapa mereka tidak lagi mematuhi SOP dan perintahku, kenapa, ini gara-gara kena COVID-19. Ya Jibril, tidak perlu Jibril, cukup dengan Allah berkehendak, lenyap secara seketika. Tuh dengan musibah akan lenyap daripada permukaan bumi. Sekarang orang sudah tidak percaya dengan leluasa kudrat Allah. Yang dengan kita hanya yakin, percaya dengan ikhtiar kita semata-mata. Ikhtiar kita itu memang perintah daripada Allah, tapi juga usaha untuk kita menjalin hubungan baik dengan Allah itu juga perlu kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kekuatan senjata secara double daripada kita dan juga daripada Allah. Na'budu baru nasta'in, terlebih dahulu na'budu, jangan langsung nasta'in. Atuhibbu qala na'am ya Rasulullah, siapa yang tak nak? Nabi kita kata, apa yang awak baca di waktu salat? Qala faqara'a umal Quran, kemudian Sayyidina Ubay membaca surah Fatihah. Faqara'a umal Quran, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi diriku yang berada di bawah leluasa kudrat Allah. Tengok bahasa Nabi kita bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi Allah, nafsi yang jiwa ragaku ini biyadi di tangan, di bawah leluasa kudrat Allah. Berarti yang menguasai manusia adalah Allah. Yang mampu untuk menghidupkan dan mematikan manusia pun juga Allah. Dan itulah yang kita tanamkan daripada ayat pengakuannya kita baca, nusuki wa salati wa mahyaya wa mamati, tadi dah kita sebut. Ma uzilat fit Taurati, tidak pernah diturunkan di dalam Taurat dan juga di dalam Injil, di dalam Zabur dan Furqan, ayat atau surah yang seumpamanya. Dia adalah sab'un minal masani, 7 daripada ayat yang terulang-alik. Masani yang diulang-alik, baca berulang-ulang kita baca dalam salat di maktubah juga dalam salat sunat. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu, Quran yang agung yang Allah anugerahkan kepadaku. Jadi kita tidak heran. Ini kalau tentang fadailul Quran, beramal dengan Al-Quran, di kalangan kawan-kawan kita dari Salafi Wahabi tidak yakin. Karena kebanyakan statement-statement berobat dengan terapi Al-Quran ini hanya di kalangan kita-kita aswaja, begitu dengan bahasanya, atau di kalangan orang-orang pondok, atau guru. Kalau kita sana di kalangan Nahdawiyin, Nahdlatul Ulama, NU, kalau Muhammadiyah agak kurang. Maka mereka kadang-kadang beli prolog kita kalau kita main jampi-jampian tiup-tiup yang seumpamanya. Nah, oke. Sekarang kita nak sebut nama Imam Ibn Taimiyah, nama Imam Ibn Qayyim. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, selama aku duduk di Mekah, selama aku berdomisili di tanah suci Mekah, aku tak ada obat yang ngobatin aku selain daripada beramal dengan surah Fatihah. Sakit kepala kah? Sakit perut kah? Tiap masalah yang aku hadapi selama aku bermujawarah, selama aku bermukim di kota Mekah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu hanya dengan suratul Fatihah. Berarti kalau seandainya itu memang jadi idola oleh Salafi dan Wahabi tentang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ikuti cara beliau berterapi dengan baca suratul Fatihah. Dan kemarin juga kita ikuti ceritanya, wa ma adraka annaha ruqyah, dalam hadis As-Sunnah wal Bid'ah. Bagaimana dengan surah Fatihah boleh menyembuhkan orang sakit? Bagaimana dengan surah Fatihah boleh menyembuhkan orang gila? Bagaimana surah Fatihah boleh mengusir jin daripada tubuh? Banyak kejadian-kejadian yang seumpamanya.
Ada sahabat Nabi kita yang diberi 30 ekor kambing. Ada juga sahabat Nabi kita yang berikutnya dapatkan 100 ekor kambing. Diterapi dengan apa? Dengan suratul Fatihah. Jadi kalau Fatihah, kita boleh tawasul, ya Allah, tidak ada surah yang paling agung. Tidak ada surah yang lebih indah. Tidak ada surah yang mendapatkan julukan sebagai Al-Quran Al-Azim. Dan juga mendapatkan julukan Sab'ul Masani selain daripada suratul Fatihah. Aku bertawasul. Makanya masyarakat Melayu selalu bertawasul. Itu udah lenyap dah yang itu tuh. Allahumma bi barakatil Fatihah wa bisiril Fatihah wa asumuil Fatihah wa altamatil Fatihah wa asaril Fatihah itba'anal bala wal wabah. Kan begitu tuh dulu-dulu. Jadi pas kita baca surah Fatihah tuh setelahnya bisiril Fatihah. Ah, itu amalan. Abi terus terang saja cemburu tengok pengajian yang ada di Dar Mustafa. Dar Mustafa live saban hari. Kamu tengok tak? Masjid Dar Mustafa penuh. Bas mubasyir, pengajian waktu subuh, pengajian sirah, pengajian kitab hikam. Kemudian baru-baru ini muktamar yang ke-15 daripada Dar Mustafa. Tak ada yang pakai mas, tak ada langsung yang pakai mas. Rapat macam seperti hari-hari sebelumnya. Kita ingin juga kembali kehidupan kita semacam itu. Tapi bagaimana caranya? Ya tak apalah, kalau dengan kita mencari solusi dan juga mencari maklumat, masukan-masukan daripada mereka di sana. Apa kira-kira yang mereka amalkan sehingga mereka boleh hidup sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya. Insya Allah kalau semuanya nih dengan link-link kita nih, kita beramal dengan Fatihah saja. Yang mendengar pada petang hari ini, amalkan Fatihah. Yang ada COVID-19, amalkan Fatihah. Yang sedang dalam masalah, amalkan Fatihah. Yang ada problem, amalkan Fatihah. Fatihah juga diantara daripada Al-Mujarrabat, dibaca sebanyak 40 kali sebelum salat subuh kita laksanakan. Lepas azan subuh, salat 2 rakaat, baca surah Fatihah 41 kali. Untuk niat apa saja, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Cuman ingat supaya jangan sampai baca ada kena juga. Nggak, sabar dulu. Dia akan kembali syarat-syaratnya, satu yakin. Oke. Kemudian yang kedua, tulus ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, selama kita tidak berhadapan dengan takdir. Kalau kita lagi sedang berhadapan dengan takdir Allah, orang itu akan mati. Kamu baca apapun tetap dia akan mati. Paham tuh bahasanya? Kalau Allah takdirkan takdir Allah, wanita itu akan kawin dengan si Amin. Kamu baca Yasin dalam berapa ratus kali pun tetap perempuan itu akan dinikah sama Amin. Tapi kalau pada itu sebaliknya takdir Allah dengan si Faiz. Kalau tak ada baca apa-apa pun, tapi ketentuan takdir perempuan itu akan jadi istrinya Faiz. Usaha seperti apapun daripada kita tidak akan mampu untuk memalingkan ketetapan takdir Allah tadi itu. Jadi takdir yang boleh berubah dengan bacaan, dengan doa, atau juga dengan tawassulat dan istighasar, itulah takdir mu'allaq. Takdir kalau dia bersilaturahim umurnya jadi panjang. Nah, takdir yang seperti itu. Tapi kalau takdir yang sudah mu'tamad daripada Allah, itu tidak akan beranjak dan tidak akan berubah dengan bacaan apapun, kecuali kalau ada takdir yang sebaliknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Majaa, hadis yang menyatakan tentang keutamaan surah Baqarah dan juga ayat kursi. Fatihah sudah, surah Baqarah dan ayat kursi. Baca Bismillahirrahmanirrahim, baca sepenggal-sepenggal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi suratil Baqarah wa ayatil kursi. Qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal Al-Hudwani Abu Usamah qala hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Sa'id Al-Muqburi an Atta Maula Abi Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san wa hum zu adadin fastatra'a kulla rajulin minhum yani ma ma'ahu min al-Qur'an fa'ata 'ala rajulin minhum min ahdathihim sinan faqala ma ma'aka ya fulan faqala ma'i kada wa kada وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة فقال نعم قال فاذهب فأنت أميرهم sambung. فقال رجل من أشرافهم سقيب
قال رجل من أشرابهم والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فاقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيركض وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد قال. Waktu kita sudah terlajak 3 menit, 4 menit, minta maaf. Qala, daripada Sayyidina Abu Hurairah, baginda telah mengutus satu pasukan. Wahum du'adadin, pasukan itu terdiri daripada beberapa orang prajurit atau beberapa orang tentara. Pastaklahum, oke, dalam 20 orang berangkat. Sebelum Nabi kita berangkatkan, Nabi kita cek bacaan mereka satu persatu. Kamu hafal surah-surah apa saja? Al-Ahad, Al-Binas, Na'atina Kal-Kautsar, dengan surah apa lagi? Al-Kafirun masih setengah-setengah hafal. Oke. Faiz hafal surah Wadduha, Alam Nasrah, Al-Hakumut Takatsur. Jadi satu persatu mana istakrahum. Jadi Nabi kita cek, Nabi kita uji baca mereka satu persatu. Pastakra kullu rajulin minhum ma ma'ahu minal Qur'an. Fa ta'ala rajulin minhum min ahdasin sinan. Terus sampai gilirannya kepada salah seorang pemuda yang paling mudaan daripada mereka semuanya. Ahdas, maksudnya remaja, yang paling muda usianya. Nabi kita kata, mama kayak fulan, oke, kamu juga hafal surah-surah apa saja. Jadi kata dia, saya hafal surah ini, dan juga suratul Baqarah. Nabi kita tertanya-tanya, oh, kamu juga hafal surah Baqarah? Oke, saya juga hafal surah Baqarah. Al-Ankabut hafal, Amma hafal, Naziat hafal, Mudassir hafal, kemudian Alif Lam Mim Tanzil hafal, dan juga surah Baqarah. Oh, kamu hafal Baqarah? Ya, saya juga hafal surah Baqarah. Oke, kalau macam itu, kamu jadi amir mereka. Kamu jadi panglima perang mereka. Aku lantik. Jadi Nabi kita melantik sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan keilmuannya. Qala na'am, qala fadhhab anta amirahum. Maka berkatalah salah seorang laki-laki daripada penghulu mereka, ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, tidak ada yang mencegah dan menghalang saya untuk belajar surah Baqarah, melainkan saya khawatir kalau saya tidak mampu untuk mendirikannya, Allah aku mabiha, tidak mampu untuk aku mengamalkannya. Nabi kita bersabda, ta'lamul Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an, waqra'u, baca, pelajari dan dibaca. Ta'lamu dulu, pelajari dulu baru dibaca. Sebab perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajari kemudian membacanya dan mendirikan, melaksanakan hukum hakam dan juga perintahnya, kama sali jirabin, seperti dengan bekas atau seperti dengan bakul. Jirab tahu jirab? Bakul tahu bakul? Praga? Nah, oke. Kama sali jirabin mahsuwin, yang penuh terisi dengan minyak harum, yafuhu ri'huhu, yang keciuman semerbak baunya di segenap tempat. Wa masalu man ta'allamahu, macam seperti kita, perumpamaan orang yang mempelajarinya tapi tidur, maksudnya tidak mengamalkan, sedangkan Al-Quran ada pada rongganya, seperti jirab, seperti bakul, uki'a ala miskin, bakul yang dikunci misik yang ada di dalamnya. Jadi kalau tadi itu semerbak baunya terkeluar, yang ini bakulnya Al-Qurannya terkunci di dalam. Jadi bau-bau minyak wangi tadi itu tidak keciuman. Seperti dengan botol minyak harum yang kita ikat rapat, sehingga bau sampai tidak keluar. Sementara yang tadi itu dalam bakul tapi tutupannya itu terbuka. Maka dengan semerbak bau pun juga akan keciuman. Semerbak bau daripada Al-Quran tentu akan mendatangkan keberkatan dalam hidup. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang menyusul. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habiskan waktu sampai adzan maghrib berkumandang dengan salat dan salam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad
Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dah tutup belum? Tunggu dulu, jangan tutup. Nih. Tengok kalau ada cincin sini, berarti gelas di Akifah dan siapa-siapa yang komen tadi itu, berarti Abi minum guna tangan kanan. Ini ada jam, Abi letak jam di tangan kanan. Nah, kenapa? Situ juga nampak kanan, ada angkat cawan dan minum. Sebab karena handphone ini menghadap ke belakang, membelakangi Abi. Nah, screen kepada kawan-kawan yang menonkannya. Tapi yang hak nampak Abi angkat cawan dengan tangan kiri itu handphone ini macam selfie. Nah, terbalik muka Abi nampak di situ. Jadi kalau Abi guna handphone yang menghadap ke Abi, maka pada tu minum dengan tangan kanan, tangan kiri tidak sama kalian di situ. Tapi terima kasihlah atas tegurannya. Tapi teguran yang salah lah. Tidak sempat berburu sangka lah dengan Nabi ala kulli hal. Insyaallah lah Nabi berusaha semampunya untuk mengelak daripada segala larangan yang Nabi kita larang. Apalagi seperti perumpamaan yang Nabi kita katakan, syaitan saja yang makan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau pada tu tengok live handphone yang Abi hadapkan, Abi angkat gelas, nampak tangan kiri, tengok ada cincin nggak di situ, ada jam tangan kah? Atau pastikan ini kalau pakai di baju kami dia akan letak pen di sini, pen letaknya sebelah kiri. Jadi kalau nampak di situ cawan diangkat nampak dengan tangan kiri, itu berarti tangan kanan. Kiri dengan kalian, tapi kanan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.